Eva, kok kamu ngos-ngosan gitu sih? Kamu kenapa? Iya nih, tadi aku melarikan diri dari mama aku. Mama aku suruh aku beresin tempat tidur. Terus aku nggak mau, aku kabur aja deh. Ih, Eva, kamu nggak boleh gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bantuin orang tua kita. Kita sebagai anak Tuhan harus rajin, nggak boleh males. Apalagi untuk bersihin kamar kita sendiri. Kita harus bisa dong, nggak boleh malas. Ih, tapi aku males, Nana. Capek, mending aku main game aja. Ih, Eva, nggak boleh gitu. Kasihan loh mama kamu, pasti capek. Ya, setidaknya kamu bantuin lah walaupun cuman sedikit. Iya sih, Nana. Kamu benar juga ya. Ya udah deh, aku mau ke mama aku. Aku mau minta maaf sama mama aku. Terus aku mau bantuin mama aku aja. Nah, gitu dong Eva. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Oh iya, jangan lupa sekolah minggu online ya. Iya, Nana. Dah. Dah. Hai teman-teman, sekolah minggu sudah mau mulai nih. Kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan Yesus pimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Apa kabarnya? Pasti baik dong, Kalin. Puji Tuhan, kasihan Mai adik-adik. Tadi Nana sama Eva mereka ngomong apa sih? Mereka ngomong kalau anak Tuhan itu harus rajin, Kalin. Oh gitu, rajin dalam hal apa saja ya? Rajin dalam hal membantu orang tua, Kalin. Dan tentunya harus rajin ibadah dong. Iya, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Puji Tuhan, adik-adik, yuk kita mau nyanyi buat Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu Cuit. Cuit, pam pam pam. Semuanya pakai gerakan ya. Aku gerakan kakak di sini. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit, 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya.
Siapa di sini yang sayang banget sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Aku. Haleluya, puji Tuhan. Apa nih yang kita mau lakukan untuk Tuhan Yesus? Aku Kalin, aku. Wah, aku mau jadi anak yang rajin Kalin. Iya, aku iya. mau jadi anak yang dengar-dengaran dan Wah, juga rajin bagus. beribadah Kalin. Iya, pasti aku juga dong Kak Senlai. Iya, benar sekali. Oh iya Kalin, adik-adik yang di rumah juga ya. Adik-adik yang di rumah harus jadi adik-adik yang rajin, Iya. anak yang dengar-dengaran, rajin sekolah, dan juga rajin ngerjain PR yang diberikan oleh guru adik-adik. Iya, betul. Pasti Tuhan Yesus seneng banget lihat anak-anaknya rajin. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, kita masih lagi mau memuji nama Tuhan. Nah, kita mau katakan bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan Yesus kali. Iya. Kita mau angkat lagu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayo adik-adik, masih bangkit berdiri ya. Ikuti gerakannya. Haleluya. Semangat semuanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia yang selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh, aku cintaku, cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, karena Dia telah selamatkanku, glory. Glory. Glory, ku cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kak Senlai, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Kita membuktikan bahwa kita cinta banget sama Tuhan Yesus. Benar Kalin. Nah, saatnya kita mau duduk diam, mau dengar firman Tuhan loh. Nah, kita mau menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, kita angkat tangan kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jangan malu-malu ya adik-adik, kita
kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang jujur, dan menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami dari COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik semua? Kita berharap kita semuanya yang ada, anak-anak Tuhan dipelihara dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tentunya pasti hati kita sudah dipenuhkan dengan sukacita. Semuanya suka memuji Tuhan kan? Tuhan juga senang untuk dimuliakan. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan. Nah sekarang adik-adik, kita akan sama-sama belajar untuk mengerti, memahami, bahkan dalam kehidupan kita pun kita belajar melakukan firman Tuhan. Mari kakak ajak kita semua untuk membuka di dalam Rut. Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 ya. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Puji Tuhan. Ya, di sini ayat yang sudah kita baca bersama tadi, adik-adik, adalah kisah tentang Rut. Ya, kisah tentang Rut. Tetapi kalau kita melihat di dalam pasalnya yang pertama, ayat yang awal-awal, di situ dikisahkan tentang satu keluarga. Satu keluarga dari Bapak Elimelek yang memiliki istri bernama Naomi. Nah, keluarga ini memiliki 2 orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Keluarga ini adalah sebuah keluarga yang berasal dari Bethlehem Yehuda. Tetapi pada masa itu kalau kita membaca di dalam ayatnya yang pertama, di situ diceritakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi ada satu bencana besar yang dialami oleh keluarga ini di tanah tempat tinggal mereka. Nah, untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi, keluarga Elimelek ini meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan Bethlehem Yehuda menuju satu tempat yang bernama Moab, ya, satu tempat yang bernama Moab. Nah, di Bethlehem Yehuda, keluarga Elimelek ini adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar meninggalkan Bethlehem Yehuda menuju tempat yang bernama Moab ini tadi, di daerah Moab tersebut penduduknya, orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kisah ini diceritakan bahwa keluarga Elimelek ini meninggalkan Bethlehem menuju Moab. Nah, di sini pula mereka ingin mencari satu kehidupan yang lebih baik lagi.
Tetapi kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga saja, di situ disebutkan sudah ada satu masalah besar yang dihadapi oleh keluarga ini, ya. Dalam ayat yang ketiga dari Rut pasal yang pertama di sini dikatakan, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi ibu Naomi kehilangan suaminya. Suaminya ini meninggal di tanah Moab, ya. Jadi ada satu kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh keluarga ini, yang dialami oleh Naomi. Bapak Elimelek ini adalah kepala rumah tangga, ya, yang bekerja, yang menghidupi keluarganya. Tetapi Naomi tidak sendiri karena masih ada kedua orang anaknya, Mahlon dan Kilion, anak laki-lakinya. Di tanah Moab ini juga anak-anaknya ini mendapatkan jodoh untuk Mahlon dan Kilion. Mereka menikahi wanita Moab. Nah, dalam pernikahan antara anak daripada Naomi dengan wanita Moab, mereka masih tetap tinggal di tanah Moab. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semuanya, ya, kalau ada orang tua yang mendampingi anaknya untuk menyaksikan, kita melihat bahwa mereka masih tinggal cukup lama. Tetapi dalam rentang waktu yang cukup lama dituliskan di dalam firman Tuhan dalam ayatnya yang keempat, di sini dikatakan keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Mereka masih 10 tahun tinggal di Moab, ya. Tetapi di tanah Moab ini pun kesedihan itu, masalah itu tidak selesai begitu saja setelah kematian daripada Elimelek. Ternyata dalam rentang waktu 10 tahun meninggallah kedua anak daripada Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion. Ya, betapa sedihnya Naomi. Betapa dia merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi di dalam kehidupannya. Karena tinggallah Naomi bersama dengan menantunya, Orpa dan Rut. Lalu Naomi memutuskan untuk pergi, ya. Naomi memutuskan untuk pergi dan kembali lagi ke Bethlehem, Yehuda, karena didengar bahwa di Bethlehem, di tanah Bethlehem, itu Tuhan sudah memberkati, sehingga tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kekeringan. Jadi berkemaslah Naomi bersama dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut, untuk kembali ke Bethlehem, Yehuda, meninggalkan tanah Moab. Di tengah jalan, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9, di dalam ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, mulai ayat 8 saja. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Jadi Naomi berkata kepada para menantunya, kepada Orpa dan kepada Rut, untuk mempersilahkan mereka kembali lagi ke rumah keluarganya, ya. Naomi mempersilahkan untuk mereka tidak mengikuti Naomi untuk kembali ke Bethlehem, karena Naomi merasa bahwa hidupnya sudah cukup sulit, sudah sangat menderita karena sudah kehilangan Bapak Elimelek, kehilangan juga kedua anak lelakinya.
ya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, masih di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Jadi Orpa memenuhi permintaan daripada Naomi. Orpa kembali lagi ke Moab, ya. Orpa kembali lagi ke tengah-tengah keluarganya. Tadi kakak sudah katakan bahwa di Moab itu banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Orpa memilih untuk kembali kepada keluarganya. Dan apa yang terjadi dengan Rut? Kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsamu dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Rut tidak mau, adik-adik. Rut tetap mencintai mertuanya. Rut tetap mengikuti Naomi, ya. Rut katakan bahwa jangan paksa aku untuk kembali lagi kepada keluargaku, jangan paksa aku untuk kembali lagi kepada bangsaku. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca bersama-sama, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut mengaku di hadapan Naomi bahwa kemana Naomi pergi, dia mau ikut bersama Naomi. Bahkan dikatakan bangsamu bangsaku. Kalau Naomi itu orang Bethlehem, Yehuda, Rut mengatakan bahwa dia juga mau menjadi bagian Bethlehem Yehuda. Kalau Naomi menyembah kepada Allah yang hidup, Rut juga mengatakan dia mau menyembah kepada Allah yang hidup. Dikatakan Allahmulah Allahku. Rut menentukan satu pilihan yang baik sekali di dalam hidupnya. Dia tidak lagi kembali kepada bangsanya, kepada orang-orang Moab, kepada keluarganya. Tetapi dia memilih untuk bersama dengan Naomi. Bahkan dikatakan kalau kamu mati di situ, aku pun mati di situ. Ya, Allahmu, Allahku, bangsaku, bangsamu, bangsaku. Rut katakan demikian. Ya. Adik-adik, Rut memilih keputusan yang tepat untuk setia kepada Tuhan. Ya, walaupun banyak masalah, ya, walaupun dia kehilangan, tetapi dia memilih untuk setia kepada Tuhan. Di dalam hidup kita, adik-adik, banyak sekali pilihan. Kita akan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi jangan sampai kita memilih hal yang salah. Ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita harus tetap memilih setia kepada Tuhan. Kita harus tetap memilih percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap memilih setia beribadah, ya, setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya kalau adik-adik membaca keseluruhan dari kitab Rut ini, kita mengetahui bahwa Rut akhirnya menjadi memiliki satu keluarga yang sangat diberkati. Karena dia memilih hidup bersama dengan Naomi. Dia memilih Tuhan yang menjadi Tuhan daripada Naomi. Ya, Rut akhirnya diberkati. Tidak lagi ada kesedihan di dalam kehidupannya. Dia sudah memilih satu keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitulah kita di dalam kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan,
tetap memuji Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap iring Tuhan. Kalau sakit, kalau ada masalah, berdoalah. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kita sekarang membaca ayat hafalan di dalam Yosua pasalnya yang ke-24. Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-21. Disinilah ayat hafalan bagi adik-adik. Nanti ditandai di dalam Alkitabnya supaya kita bisa membacanya berulang-ulang dan bisa menghafalnya. Yakin dan percayalah bahwa setiap ayat yang kita baca dan kita percaya di dalam ayat tersebut, janji Tuhan bagi kehidupan kita, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-21. Demikian, kita akan membaca hanya di bagian terakhir saja dari ayat 21, yaitu Yosua 24 ayatnya yang ke-21, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Haleluya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Mari lipat tangannya, kita akan berdoa. Biar Tuhan menguatkan kehidupan kita, membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengiring akan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang tadi kami sudah baca, kami sudah pelajari bersama, membawa hidup kami untuk lebih setia lagi. Untuk kami memilih pilihan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sama seperti Rut sudah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, demikian juga kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, kami mau iring akan Engkau, kami mau setia akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharalah kehidupan kami dimanapun kami berada, berkati dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami, berkati keluarga kami, orang tua, Tuhan kiranya Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan kepada kami semua. Biarlah kami terus setia, memuliakan Engkau, mengiring akan Engkau. Firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, berbuah-buah sehingga kami menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.